Ya, baiklah teman-teman, kita akan bicara tentang kelistrikan kapal. Saya ingin mengajak teman-teman semua, kita akan bahas kelistrikan kapal, tidak hanya listrik arus kuat saja, tetapi juga meliputi semua perangkat navigasi di Anjungan. Ya, kita melihat ada satu kapal cukup besar ya. Ini kalau salah yang 65.000 ton. Nah, navigasinya seperti ini. Dan tentu ketika ada trouble di pesawat-pesawat ini, pasti electrician melalui KKM akan mengerjakan nakoda, perintahkan KKM perintahkan electrician. Kalau dulu ada radio officer yang khusus menangani alat navigasi. Mari kita simak ya betapa pentingnya ahli listrik di kapal. Semangat pagi teman-teman seprofesi maritim, baik nautika, teknika, tata laksana, manajemen di darat maupun di kapal laut di seluruh Indonesia. Di Sabang sampai Merauke, dari Miangas sampai Rote. Yang di Asia, di Arab, di Afrika, di Amerika, di Australia, di Eropa, semuanya yang sangat kami banggakan. Juga bagi adik-adik yang masih dalam pendidikan, SMK, SMA, PIP, PTS, PTN, juga yang masih berada di sekolah pelayaran manapun. Baiklah, kita akan masuk dalam bincang-bincang tentang listrik kapal. Selamat pagi, selamat siang, selamat sore, selamat malam, teman-teman semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sehat, sukses, sejahtera. Ya, kita mengingatkan lagi bahwa pengetahuan sangat penting. Pasti dengan pengetahuan listrik kita mencegah kecelakaan di atas kapal yang berkaitan dengan kelistrikan kapal. Ya. Manajemen harus peduli dan bertanggung jawab kepada ahli-ahli, khususnya ahli listrik, supaya bertindak cerdas, memeriksa kapal, merawat kapal, dan mencegah terjadinya hal yang tidak kita inginkan. Mari kita simak lagi ya. Ada buku sudah masuk, ada buku yang ke-10, teknik kelistrikan kapal, nama bukunya seperti itu. Dan yang masih ada antrian di bawah, tentu saya perlu waktu banyak untuk hal tersebut. Buku-buku yang tercetak ini semuanya penulisnya saya sendiri, Bisa Johanadaya. Tentu bukan saya seorang ahli, saya seorang engineer, engineer, tetapi saya seorang yang senang mempelajari tentang kelistrikan. Jadi ini buku ini selain saya dapat referensi dari AIMO juga saya sempatkan mempelajari setiap kata kalimat yang saya ketik. Ya. Ini teknik listrik kita bagi untuk kelas 4, yang hitam ini kelas 3, dan kelas 2, tentu di kelas 2 lebih meningkat lagi, kelas 2 dari kelas 1, dan kalau ini saya dikuasai betul lebih enak kita memasuki sistem kontrol. Sistem kontrol adalah buku yang terbaru ya, baru 2 tahun lalu, dan ini sangat penting sekali untuk sistem peralatan di kapal yang semakin canggih. Mengulang kapal harus layak laut, ini dasarnya dari IMO, International Maritime Organization. Urutan yang bertanggung jawab tentang kapal, saya pilah-pilah, ini menurut versi saya, juga berdasarkan pengalaman dan pengetahuan. Nomor 1 adalah pemilik kapal, 2 biro klasifikasi, 3 kepala otoritas pelabuhan dan pemilik muatan atau keakhirnya penumpang, dan kelima adalah nakoda serta top manajemen orang kapal. Ini sudah selalu saya bahas, jadi saya lompati saja. Begini,
Ini ulangan dari kemarin alat peralatan kargo ya. Ini di cargo control room. Kalau tadi di navigasi, sekarang di cargo control room ya, semakin canggih. Kalau dulu buka keran pakai kekuatan nasi, ya keran-keran itu pakai handle dibuka manual dengan tenaga yang besar. Kalau kapal besar juga demikian. Tetapi sudah tahun 80-an, jadi berarti sudah 40 tahun yang lalu, kita menggunakan relay-relay hidrolik atau elektrik untuk kapal-kapal yang cukup besar. Relay ini tentu bisa kita kerjakan dengan baik asal tanda-tandanya dan penguasaan tentang kelistrikan. Ini lebih banyak tenaga listrik karena memang generatornya ada 3 bilik-bilik dan boilernya juga menggunakan kelistrikan. Elektromotor untuk pompa-pompa juga besar ya, dan lebih banyak menggunakan tenaga listrik. Instalasi pusat tenaga listrik, main switchboard engine room. Sistem distribusi daya listrik di kapal yang disebut main switchboard engine room. Ya, tentu kita juga nggak lepas dari pengaman seperti pemutus arus, circuit breaker, dan seterusnya. Oke, pasokan listrik utama supply. Produk jaringan listrik, sistem listrik arus bolak-balik. Ini paling banyak ya dan cukup berbahaya kalau tidak mengenal secara teori maupun praktis. Skema distribusi listrik di kapal laut dan seterusnya ya diharapkan bisa baca untuk teman-teman engineer maupun electrician. Kalau di YouTube ini kan butuh waktu cepat, jadi bisa diulangi lagi sambil santai di kapal maupun dimanapun berada. Kebanyakan kapal mempunyai aliran listrik 3 fase ya, 3 kawat dan voltasenya cukup tinggi 440 volt. Ini kebanyakan memang. Jauh-jauh dulu masih ada 220, ada 380. Kapal-kapal dengan beban listrik yang sangat besar mempunyai generator yang beroperasi pada voltase tinggi atau high voltage. Beroperasi dengan voltase yang begitu tinggi menjadi lebih umum dengan meningkatnya ukuran besar kapal sehingga pengurangan peralatan menjadi penting. Kapal-kapal penumpang yang besar seperti cruise liner artinya satu jurusan ya, yang sangat membutuhkan suplai tegangan yang cukup tinggi. Kalau penumpangnya sampai 6.000, 4.000 ini tiap kamar dengan fasilitas yang cukup lengkap, tentu sangat berkaitan dengan perawatan kelistrikan. Platform-platform hasil minyak di lepas pantai itu juga ya membutuhkan jaringan listrik yang cukup banyak. Jadi listrik memang cukup menarik. Frekuensi dari sistem daya listrik AC ini bukan air condition tapi alternate current ya, bisa 50 Hz atau 60 Hz. Frekuensinya juga ini tergantung bagaimana. Kalau 60 Hz ya kita lebih ketat, pasokan-pasokannya aliran listrik fase tunggal dan seterusnya. Ya. Sistem distribusi di kapal ada suatu cara mengalirkan daya listrik dan seterusnya. Energi listrik dialirkan melalui papan hubung utama ya, main switchboard dan seterusnya. Pemutus-mutus circuit breaker dan saklar. Kita harus dapat memastikan ketika mau bekerja sesuatu, dipastikan circuit breaker sudah bekerja off ya. Kita lanjutkan lagi, beban listrik esensial, pasokan listrik untuk keperluan darurat, emergensi, untuk menjaga agar generator tetap beroperasi pada saat ada kelebihan beban, overload, ini juga teori yang penting. Pasokan listrik cadangan darurat ya, setiap kapal dapat dipastikan kapal relatif besar ya mempunyai electric emergency supply, suatu layanan daya listrik
peraturan masyarakat. Banyak regulasi yang tentang kelistrikan yang harus kita simak. Konstruksi generator adalah generator construction, koi-koi starter saling berhubungan. Ini menarik nih, jadi memang harus dilihat dengan gambarnya juga. Teman-teman, kita bisa melihat ada satu elektromotor atau generator. Ya. Jadi kita bisa lihat automatic voltage regulatornya ya ada di situ di atas, terminal box, exciter, rotor, main field, apa ini, silent pull motor. Jadi kalau itu motor, berarti karena rumahnya disebut stator ya. Atau exciter stator. Ya, ini untuk bisa berfungsi sebagai elektromotor, juga bisa sebagai generator. Jenis kutub yang menonjol memiliki kutub-kutub yang dipasang tegak lurus atau tertanam. Ya, rotor-rotor jenis ini biasanya digunakan untuk tenaga yang besar, kecepatan tinggi. Ya. Ini umum kalau alternator RPM-nya 1.500 sampai 3.000. Nah, kita bisa melihat bagaimana bentuknya bermacam-macam. Ya, ini apa bentuknya rotor macam-macam juga, dan kita harus baca teorinya. Hal ini akan menyebabkan arus listrik bersirkulasi melewati poros, bantalan-bantalan, dan plat-plat penyangga atau backplate dan seterusnya. Untuk mencegah mengalirnya arus listrik melewati poros, batu bantalan biasanya pada ujung yang tidak berhubungan dengan penggerak diisolasi. Untuk gambar plat diode rotor. Wow. Ini saya juga belum begitu paham. Kita lihat bahwa di sini ada AC terminal, negatif link, DC output ya. Kalau diode itu tentu ke DC, positif link, dan tinggal kegunaannya. Kita lihat papan hubung utama atau main switchboard, papan hubung utama. Pegangan-pegangan untuk membuka pintu dari kotak-kotak dan tombol-tombol. Ya, banyak sekali. Nah, di satu bagian yang terpisah yang menghubungkan peralatan listrik 3 fase atau 220 volt, berdaya rendah, dan layanan-layanannya waktu penerangan. Periksa papan penghubung di kapal tersebut ya. Cara alat mengontrol dan yang pada panel-panel generator listrik. Sambungannya dengan papan penghubung darat, pasokan-pasokan untuk mengemudi. Nah, ini. Jadi layanan esensial hanya untuk kawal mesin, pompa-pompa, dan seterusnya. Pasokan-pasokan untuk peralatan navigasi, dan papan hubung bantu untuk memasok kebutuhan listrik lainnya. Jadi ini meliputi 5 poin ini pada main switchboard ya, pada papan penghubung. Ini gambaran sederhana dari main switchboard atau papan penghubung. Transformator 440, kabel-kabel masuk dari generator utama. Ya, kemudian kita lihat juga dari yang utama busbar yang ada di belakang main switchboard. Wow. Kita singgung lagi. Tepat buat teman-teman kalau merasa ketinggalan, ya tentu bisa di setel lagi YouTube ini pelan-pelan sambil santai dan mendengarkan tentang pemutus arus listrik utama, main circuit breaker atau terkenal dengan MCB. Ya. Kita juga harus kenal tentang MCB. Ada CB juga ya dengan arus yang cukup tinggi. Internal structure motor charging tipe apa nih ya, stored energy type. Ini kalau kita lihat rincian dari komponen-komponen ini paling enggak baru kita tahu.
Kalau nggak ada rincian ini, kita nggak tahu gunanya untuk apa. Instalasi listrik bervoltase tinggi, high voltage, sekitar 6,6 kV dan 11 kV. Dalam sirkuit breaker di vacuum interruptor, memang banyak sekali model-model sirkuit breaker. Mari kita lanjutkan sirkuit breaker ya. Modelnya bermacam-macam. Fungsinya juga kontak in vacuum chamber. Ini apabila vakum dia jadi kontak. Ya, hebat juga ini. Untuk fixed main kontak. Jadi banyak jenis model kontaktor ya. Circuit breaker dan rel-rel peluntur biasanya dipasang dalam sebuah kaset khusus. Dan seterusnya. Tindakan menarik circuit breaker menyebabkan suatu tirai keselamatan safety shutter ya, menutupi kotak-kotak jaringan utama. Rel utama ini memang betul ya, cukup rapat, cukup banyak. Saya mau hapus bagian dan diterangkan juga perlu waktu. Tapi kalau buat Anda yang masih di kapal atau di tempat santai bisa mendengarkan sambil baca penjelasan ini dengan bertahap ya. Jadi saya tampilkan ini memang tidak harus dibaca lengkap, tetapi nanti Anda bisa mengulang ya sekali dua kali. Misalnya rel ganda dengan satu pemutus hubungan listrik ya, dari judulnya rel ganda yang diperlihatkan pada gambar 33 adalah rel ganda dengan satu pemutus hubungan listrik dan seterusnya. Pengaturan frekuensi. Jadi frekuensi ini dalam pusat tenaga listrik terdapat pengatur frekuensi pasti. Pada setiap unit pembangkit, pengatur frekuensi biasa disebut gubernur. Pengaturan frekuensi dilakukan dengan mengatur daya aktif yang dibangkitkan generator. Ini semua masinis harus bisa ya. Bahkan kalau oiler juga biar bisa, tapi diawasi ada penanggung jawabnya masinis di situ. Jadi sepengetahuan masinis atau electrician. Satu, untuk mengatur pemberian bahan bakar minyak dalam ruang bakar diesel mesin penggerak. Oh, ini pengatur frekuensi ya, seperti yang kita sebut gubernur. Mengatur pemberian BBM dalam rumah turbin gas mesin penggerak generator. Mengatur pemberian uap penggerak untuk mesin tenaga uap. Baik teman-teman, saudara, ya ini perkenalan yang belum mengenal penulis atau saya sendiri. Saya dibesarkan, dididik dalam perguruan tinggi swasta Akpen Semarang. 3,5 tahun saya belajar di sana dengan mendapat beasiswa dari Pertamina, dan pada saat itu yang mendapat beasiswanya 2 orang, 1 nautika dan 1 teknika sendiri. 10 tahun kemudian juga mendapatkan lagi beasiswa ya, dari Pertamina. Sebenarnya ada 2 kelas yang mendapatkan beasiswa. Dan 10 tahun kemudian mendapatkan beasiswa lagi, hanya 2 orang yang mendapat beasiswa, dan itu satu anugerah yang besar. Sehingga sangat beralasan saya mendapat 3 kali beasiswa, dan kalau dihubung-hubungkan, ya 3 kali saya mendapat piagam rekor muri, tapi bukan dari sini ya, dan saya abdikan melalui YouTube channel ini. Dukungan Anda sangat berarti. Silakan klik tombol, tekan tombol subscribe agar pada waktu kami upload buku baru, Anda dapat informasi yang baru. Tanda like, dan bila ingin berbagi pengalaman kepada teman-teman, silakan di-share WA group ya teman-teman Anda, satu angkatan, satu sekolah, atau anak buah Anda di kapal tertentu. Silakan berikan Anda telah berbagi ilmu pada sahabat-sahabat Anda. Ini secara tidak langsung
bisa menyalurkan ilmu pengetahuan dan pengalaman kita kepada teman-teman dan saudara kita. Salam sehat, semangat, sukses selalu untuk Anda. Sekali lagi, salam sehat, semangat, sukses selalu untuk Anda, bukan untuk saya. Anda yang masih berjuang di kapal, salam, wassalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Baik, sekali lagi kami ucapkan terima kasih. Sampai berjumpa lagi di sesi berikutnya, yaitu sesi yang ke-7.